Salam dan bahagia. Saya Nika Dek Merta Asi, CGP Angkatan 11 dari SD Numpanga, Kabupaten Morowali. Saya hendak menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan malam hari ini saya mengambil waktu Bapak Ibu sekalian untuk berbagi praktik baik. Saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Saya akan bagi materinya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Ya, baik. Bisa. Iya, bisa. Boleh mohon izin ditutup dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan praktik baik tentang disiplin positif. Selama beberapa bulan kegiatan CGP, kami telah mempelajari banyak materi, termasuk materi tentang disiplin positif. Pada kesempatan malam hari ini, sebagai seorang guru, baik guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, kita patut memahami tentang disiplin positif dalam menerapkan pembelajaran di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Disiplin positif ini sangat penting untuk kita terapkan agar peserta didik memahami makna disiplin positif itu. Mereka melakukan kegiatan, melakukan setiap hal di sekolah, mereka melakukan atas dasar kesadaran dari dalam diri siswa. Dalam disiplin positif, kita mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang kita jadikan patokan dalam melakukan setiap tindakan di sekolah, baik bagi anak-anak peserta didik kita maupun kita sebagai guru. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal seperti yang dapat kita lihat di layar yang saya bagikan. Pertama ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk melakukan semua ini perlu kesadaran dari dalam diri. Banyak cara yang memang bisa kita lakukan, tetapi kalau bukan dari dalam diri kita melakukan semua ini, motivasi bukan berasal dari dalam diri, mungkin hal ini tidak akan bisa berjalan secara konsisten. Selama ini kita menerapkan disiplin positif itu melakukan semuanya dengan berbagai cara, termasuk memberi penghargaan, memberi hukuman. Nah, itu yang sering kita lakukan. Kita meminta anak melakukan satu hal positif dengan mengiming-imingi penghargaan atau hukuman. Jadi biasanya kita minta anak-anak pagi cepat bangun, tidak boleh lambat ke sekolah. Tetapi kita mengiming-imingi mereka dengan sering kita melakukannya. Kalau tidak dilaksanakan, kita akan menghukum mereka. Pasti sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya juga seperti itu ketika saya belum menyadari tentang disiplin positif ini. Tetapi setelah saya belajar tentang disiplin positif, saya akhirnya memahami bahwa ketika kita melakukan itu kepada peserta didik kita, dalam mereka kita ajak untuk melakukan hal-hal positif, tetapi dengan mengiming-imingi penghargaan atau hukuman, semuanya tidak akan berjalan konsisten. Suatu saat nanti ketika mereka tidak diberi hadiah atau reward, tidak diberi hukuman, mereka akan mengulangi kesalahan mereka. Baik, di dalam menerapkan disiplin positif ini, kita mengenal yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini kita selalu berada pada stimulus respon, tetapi dianjurkan kita melakukan
atau menerapkan disiplin positif ini dengan teori kontrol. Kenapa demikian? Kalau dalam stimulus respon kita selalu berpikiran bahwa realitas kebutuhan kita itu selalu sama, tetapi ternyata kebutuhan kita tidak sama, kebutuhan murid juga tidak sama. Setiap manusia memiliki kebutuhannya masing-masing. Bahkan dalam stimulus respon semua orang terlihat sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak semua anak, tidak semua peserta didik kita itu bisa kita samakan dalam perlakuan kepada mereka. Itu tergantung yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Manusia melakukan setiap hal di dalam kehidupannya, yaitu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana cara manusia mempertahankan hidupnya? Mereka pasti melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu agar manusia itu bisa bertahan hidup. Demikian juga kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang siswa-siswa kita, murid-murid kita melakukan sesuatu hal karena mereka tidak menerima yang namanya kasih sayang dan rasa diterima itu. Kebutuhan mereka ini tidak terpenuhi. Mungkin di rumah tidak terpenuhi sehingga di sekolah mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa disayang. Membuat mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka, yaitu dalam hal kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan. Terkadang juga peserta didik setelahnya di sekolah, mereka melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita sebagai seorang guru. Mereka berusaha memenuhi yang namanya kebebasan. Mungkin di rumah mereka tertekan, setelah di sekolah mereka merasa, wah, kesempatanku di sini tidak ada mama marah. Jadi mereka melakukan hal untuk memenuhi kebutuhan yang namanya kebebasan itu di sekolah. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Terkadang kita melihat ada peserta didik yang mengganggu temannya. Teman sedang belajar, dia ganggu. Ketika temannya merasa terganggu, dia tertawa, dia senang. Nah, itu dia berusaha memenuhi kebutuhan yang namanya kebutuhan akan kesenangan. Karena mungkin kita tidak tahu latar belakang peserta didik kita, di rumah mungkin dia tidak mendapatkan itu, atau di luar ketika dia bermain dia tidak mendapatkan itu, atau tidak ada teman yang mau bermain dengan dia sehingga dia mencari sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang namanya kesenangan. Begitu pula dengan kebutuhan akan penguasaan. Nah, yang ini yang sering kita temui. Ada peserta didik yang berusaha menunjukkan kepada gurunya bahwa ibu saya bisa loh, sudah seperti ini. Apalagi kelas 1, saya sering menemukan ini, ada peserta didik datang mengantar sesuatu hal, misalnya gambar mereka. Ibu guru saya gambar ini, hari ini saya gambar ini Ibu guru, coba Ibu guru lihat. Ketika saat itu kita perlu memberi pujian kepada mereka karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal penguasaan. Mereka ingin diapresiasi bahwa mereka menguasai dalam bidang menggambar misalnya. Ada juga anak-anak berkata bahwa Ibu guru saya sudah paham cara menulis supaya rapi Bu guru. Ini dia kasih tunjuk sama kita. Nah, itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang namanya penguasaan. Mereka ingin dipahami bahwa mereka sudah menguasai materi tertentu. Bukan cuma dalam hal materi atau pelajaran di sekolah, tetapi dalam hal lain juga dalam kehidupan. Kelima kebutuhan dasar ini berusaha kita mau penuhi. Terkadang dalam memenuhinya, untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar ini, kita melakukan kesalahan di dalamnya. Nah, itulah perlunya yang namanya 5 posisi kontrol yang harus diterapkan. Dalam posisi kontrol ini, sebaik-baiknya posisi kontrol yang kami sudah pelajari selama satu modul pada modul 1.2 di guru penggerak, 1.4 di guru penggerak, posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Saya akan menjelaskan dari posisi penghukum. Selama ini saya, baik kita semua guru, pasti kita pernah melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang mana dikatakan posisi kontrol sebagai penghukum, seperti tadi saya jelaskan di awal, kita melihat anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum mereka. Misalnya anak-anak datang terlambat.
Ayo, selama ini kita kan seperti itu. Siapa yang datang terlambat buat barisan tersendiri. Berbaris di sana, setelah bubar berbaris, kita beri hukuman mereka membersihkan lingkungan sekolah seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita memberikan hukuman ketika peserta didik melakukan kesalahan. Kemudian posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini memposisikan diri siswa sebagai insan yang bersalah, sebagai manusia yang bersalah. Bagaimana penerapan pembuat rasa bersalah ini kita lakukan? Terkadang kita tidak sadar bahwa itu posisi kontrol yang kurang baik untuk menerapkan disiplin positif. Pembuat rasa bersalah ini kadang kita ucapkan dengan cara begini. Kita panggil siswa ketika mereka terlambat datang sekolah, atau kita panggil siswa ketika berkelahi dengan temannya. Misalnya si Alif berkelahi dengan Rudi, misalnya seperti itu. Saat mereka hendak di restitusi, mereka dicari jalan penyelesaian permasalahan mereka, kita selalu buat begini. Apakah kau tidak rasa kasihan? Apakah kau tidak merasa bersalah ketika kau menyakiti temanmu? Nah, kata-kata itu yang akan kita keluarkan. Apakah kau pikir perbuatanmu ini sudah benar? Nah, itu yang kita lakukan pada posisi pembuat rasa bersalah. Ya, kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Kadang kita sebagai seorang guru berusaha bagaimana kita dekat dengan siswa supaya mereka tidak takut sama kita, dan ketika belajar mereka merasa nyaman pada kita seorang guru. Ketika mereka bersalah, terkadang kita mengucapkan kata-kata sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat yang menerima kesalahan yang mereka lakukan. Kadang seperti ini, anak tidak bawa buku ketika sekolah. Saat pelajaran dimulai, anak tersebut mengeluh kepada gurunya, "Ibu guru, hari ini saya tidak bawa buku, saya lupa." Nah, dalam posisi sebagai seorang teman, pasti kita akan berkata kepada mereka, "Oh, kamu lupa ya bawa buku, nggak apa-apa, besok jangan lupa dibawa ya." Itu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Nggak apa-apalah. Jadi kita berbahasa seperti seorang teman kepada peserta didik kita. Tidak apa-apalah, kalau begitu besok jangan dilupa ya, besok. Sekarang kamu boleh pinjam buku, atau ibu guru kasih kamu kertas atau apa seperti itu posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, kita beranjak ke poin keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Pada posisi kontrol sebagai seorang pemantau, kita selalu memberi pandangan kepada siswa. Kita berusaha memberi pengertian kepada siswa apakah yang mereka lakukan itu benar, dan jika tidak benar apa yang mereka harus lakukan. Dan pada posisi pemantau kita selalu menerapkan yang namanya konsekuensi. Misalnya kalau datang terlambat, kamu tahu ya, kalau kamu datang terlambat pasti kamu lambat mengikuti pembelajaran. Jadi ketika kamu lambat mengikuti pembelajaran, otomatis kamu ketinggalan pelajaran. Ketika istirahat kamu boleh melanjutkan pembelajaran. Jadi konsekuensinya kalau terlambat istirahat kita tidak dapat, seperti anak-anak itu tidak dapat istirahat karena harus menyelesaikan tugas yang diberikan guru ketika dia lambat masuk. Nah, itu posisi pemantau. Posisi pemantau biasa dikenal dengan kesalahan konsekuensi, seperti itu. Melakukan kesalahan ada konsekuensi, seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir yang saya katakan sebaik-baiknya posisi yaitu posisi kontrol manager, di mana dalam posisi kontrol manager seperti yang saya sudah terapkan kemarin di sekolah kepada siswa kelas 1 dan siswa kelas 6, saya mencoba menerapkan ini kemarin bersama anak Adifa dengan anak Sakina. Posisi manajer ini di mana kita ketika mendapatkan siswa bersalah akan memberikan restitusi kepada mereka. Restitusinya itu seperti apa? Kita menanyakan
kenapa mereka dipanggil. Biasanya kita kan panggil siswa yang bersalah ke kantor. Misalnya siswanya kita ini terlambat masuk sekolah. Kita panggil dia ke kantor. Kita beri penjelasan kepada anak, tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke kantor? Kita beri penjelasan, kamu dipanggil ke kantor karena tadi kamu terlambat masuk sekolah. Nah, kita kemudian tidak langsung menyalahkan siswa, tidak. Tetapi ketika siswa dia tahu bahwa dia salah, dia ada pada posisi yang namanya posisi insan yang gagal, sebagai manusia yang gagal. Tetapi kalau kita restitusi dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi ini, ya, pertama kita perlu menstabilkan identitas anak yang bersalah. Kita perlu mengucapkan kata-kata yang menstabilkan identitas mereka. Mereka kan pada posisi salah. Bagaimana kita membuat mereka merasa bahwa posisi salah itu biasa dilakukan oleh setiap manusia. Maka kita akan berkata-kata kepada mereka, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu guru juga pernah dulu terlambat. Nah, jadi kita posisikan dulu mereka bahwa mereka bukan satu-satunya orang yang bersalah, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan, direndahkan karena melakukan satu kesalahan, sehingga mereka membuat siswa kita down setelah mendapat tuduhan bersalah seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas mereka supaya mereka tidak merasa down karena kesalahan mereka, kita pindah pada posisi yang namanya validasi tindakan yang salah. Kita tidak membenarkan tindakan mereka ketika mereka melakukan kesalahan, tetapi kita memposisikan mereka, memvalidasi tindakan mereka itu di mana letak kesalahannya. Tetapi sebelum menyatakan mereka bersalah, kita posisikan dulu mereka bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak supaya mereka mengetahui letak kesalahannya, tetapi tidak menuduh mereka, tidak membuat mereka merasa tertuduh. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti tadi yang saya bilang, mereka melakukan kesalahan itu untuk memenuhi yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi, mereka terlambat. Terlambat karena apa? Main game malam sampai larut malam, sehingga lambat tidur, akhirnya mereka lambat bangun. Nah, dalam bermain game ini mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan apa yang mereka penuhi? Yaitu kesenangan. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kesalahan pun terjadi. Jadi kita mau meluruskan tindakan mereka tersebut. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan kesenangan? Adakah cara lain untuk kamu mendapatkan kesenangan? Kalau kamu buat seperti ini, nanti efeknya jadi seperti ini. Jadi kita validasi dulu tindakan mereka, tidak membenarkan apa yang mereka lakukan, tapi memberi pemahaman pada mereka bahwa apa yang mereka lakukan tersebut ada cara lain untuk memenuhi 5 ada sertifikatnya. Ya, halo. Ya, Ibu Celin. Selamat malam. Selamat bergabung bersama kami Kombel SD Numpanga. Nanti Selamat malam juga Ibu Kadek. ya, silakan tulis. Karena Ibu ini katanya ini. Ya. Siapa ini yang jadi hostnya? Saya bilang Ibu Kadek ini. Oke, bisa tulis nama lengkap ya di kolom chat supaya nanti dibuatkan sertifikat. Ya, kita lanjut. Ini posisi sudah selesai materinya. Ya, tidak apa-apa ya. Kita lanjut saja. Pada validasi tindakan yang salah ini, setelah selesai kita memberikan pengertian kepada murid, kemudian kita menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar ketika mereka melakukan kesalahan itu. Nah, setiap kelas kita sekarang sudah tahu yang namanya keyakinan kelas. Kita sudah mengenal yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terlahir dari yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas kemudian turun menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas tersebut yang namanya peraturan bersifat memaksa, harus dilakukan. Yang namanya kesepakatan masih ada kalimat perintah di dalamnya. Tetapi yang namanya keyakinan timbul dari dalam hati, menyadari apa yang dilakukan itu adalah benar.
Nah, itu perbedaannya peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Jadi setelah mereka memahami dalam posisi menstabilkan identitas dan validasi tindakan mereka yang salah, setelah kita melakukan 2 tahapan ini, kita pindah ke yang namanya tahapan menanyakan keyakinan. Jadi kita perlu tanyakan kepada mereka, ketika kamu terlambat sekolah, keyakinan apa yang kamu langgar? Di dalam kelas kan kita sudah punya, pasti mereka akan berkata, disiplin Bu, saya tidak disiplin waktu. Nah, jadi mereka sadar. Jadi di situ kita tidak memberi solusi langsung kepada anak-anak, tetapi membiarkan anak tersebut mencari solusinya. Jadi ketika kamu melanggar keyakinan tentang disiplin waktu, sebaiknya apa yang harus kamu lakukan supaya besok kamu tidak melanggar keyakinan kelas tentang disiplin waktu. Keyakinan kelas itu terlahir dari sini ya Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan universal ini, tentang kepedulian, keterus-terangan, kebersihan. Itu yang dari sini kita ambil nilai-nilai keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Keyakinan ini bukan cuma di kelas, kita juga punya keyakinan sekolah. Jadi di kelas kita membuat keyakinan, di sekolah juga khusus untuk ruang lingkup yang besar kita buat yang namanya keyakinan sekolah. Jadi untuk keyakinan sekolah itu semua warga sekolah melakukannya. Kalau untuk keyakinan kelas khusus untuk warga kelas saja, seperti itu. Setelah kita menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar, kita mengarahkan peserta didik untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah mereka. Jadi bagaimana penyelesaiannya supaya besok kamu tidak mengulangi ini. Kita gali pemahaman mereka supaya mereka menyadari kesalahan mereka, tetapi bukan dengan cara yang menyakiti perasaan mereka atau menyinggung perasaan mereka, tetapi kita memberi pemahaman kepada mereka bahwa mereka melakukan kesalahan harus dirubah, dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu yang disebut segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk materi saat ini sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya beri ruang diskusi bagi kita. Jika ada yang hendak ditanyakan, saya persilakan. Saya sengaja ini tidak slideshow supaya bisa dilihat bagian mana yang hendak ditanyakan. Saya persilakan. Ya, halo, selamat malam Ibu. Tadi saya kurang menyimak ini segitiga restitusi. Iya. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan tentang segitiga restitusi? Halo, terlempar mungkin. Terlempar kayaknya. Iya. Guru Sumiati tadi yang bertanya. Iya. Hilang jaringannya. Kayaknya hilang jaringan. Bapak Langsung dia tahu. Bapak Ibu guru SD Numpanga, ada yang mau bertanya? Ya, barangkali saya di sini bukan bertanya. Setelah kita mendengarkan tadi materi yang telah dibawakan Ibu Kadek tentang disiplin positif, saya itu menghayal. Karena kan ini kita pahami, ya kita dapat mempraktekkan ketika kita sudah terima materi yang sekilas tadi ini. Ya, jadi saya sebagai pimpinan di SD atau penanggung jawab di SD Numpang itu sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu guru yang khususnya yang berada di SD Numpang agar materi yang singkat tadi ini tapi kayak padat, bagus sekali nanti kita terapkan di sekolah kita ketika terjadi hal-hal yang seperti apa permasalahan tadi itu kita terapkan bagaimana menangani masalah itu. Saya pikir ini akan lebih bagaimana ya, lebih maju
sekolah kita dan anak-anak kita nanti mungkin akan banyak perubahan tentang seperti apa yang pernah kita lalui selama ini tentang anak-anak kita. Ya, contohnya anak kita ini biar kita bicara setiap hari di apel itu, khususnya segaris bawahi tentang membuang sampah pada tempatnya. Setiap apel kita sudah sampaikan, tapi setelah itu mereka sebagian besar tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan tadi tentang kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Jadi kira-kira bahasa yang bagaimana kira-kira yang kita akan sampaikan kepada siswa ketika terjadi seperti itu? Itu satu pertanyaan saya. Kira-kira bahasa yang bagaimana yang bisa mereka pahami agar tidak terjadi apa yang kita sudah larang itu, jangan sampai mereka sampai. Karena ini saya pelajari, setiap hari kita sampaikan, tapi mereka dengar. Setelah beberapa menit kemudian, mereka melanggar lagi. Ini karena kebiasaannya mereka itu. Bagaimana supaya bisa berubah itu kebiasaan? Kira-kira trik apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk tanggapannya tentang presentasi tadi. Mohon maaf, waktu kita sisa 2 menit. Saya akan tanggapi Ibu sekalian saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Sebenarnya saya ingin tampilkan video, tapi karena tadi lama menunggu di ruang ini sehingga lambat mulai. Jadi video saya tidak sempat tampilkan. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi, nanti kita akan bahas bersama di sekolah bagaimana kata-kata apa yang harus diucapkan kepada anak untuk bisa mereka memahami. Dan prosesnya juga tidak bisa secara instan, ini pun perlahan-lahan baru kita bisa terapkan dengan baik. Mohon maaf Ibu Rusmiati, waktu kita sudah habis Ibu. Lain kali kita bertemu lagi ya, jangan bosan-bosan bergabung bersama kami. Saya mungkin akan membagikan hal lain lagi berikutnya supaya kita bisa berbagi bersama. Nanti saya akan screenshot ini siapa semua peserta supaya saya buatkan nanti sertifikat berbagi praktik baiknya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata tentang budaya positif yang dapat saya bagikan bersama rekan guru saya di sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak.